Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu semangat ya untuk pembelajaran online. Untuk semester 2 kali ini kita tetap belajarnya secara daring ya. Jadi tetap menyimak video yang Ibu berikan atau boleh bertanya melalui WhatsApp pribadi Ibu. Untuk pertemuan yang pertama, setelah kemarin kita melakukan Zoom, Ibu akan memberikan materi tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Ada yang tahu pangkat 3 dan akar pangkat 3 itu? Oke, kalau masih ada yang bingung, kita simak dulu ya. Yang pertama yaitu ada pangkat 3. Pangkat 3, suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Jika P adalah sebuah bilangan, P pangkat 3 dituliskan sebagai berikut. P pangkat 3 sama dengan P dikali P dikali P. Jadi P-nya ada 3 kali. Bilangan kubik adalah bilangan hasil pemangkatan 3 suatu bilangan. Jadi bisa dikatakan bahwa bilangan kubik adalah bilangan hasil perpangkatan 3. Paham? Sudah bisa membedakan ya antara pangkat 3 dan bilangan kubik. Nah, kita lanjut ya. Untuk pangkat 3, contohnya yang pertama yaitu di sini Ibu memiliki soal 1. Yang pertama, 5 pangkat 3. Berarti 5-nya sebanyak berapa? Ya, betul. 5-nya sebanyak 3 kali. 5 dikali 5 hasilnya 25. 25 dikali 5 hasilnya 125. Paham? Kita lihat contoh yang kedua ya. 7 pangkat 3, berarti 7-nya ada 3 kali. 7 dikali 7 dikali 7. 7 dikali 7 yaitu 49, dikali 7 hasilnya 343. Paham ya? Contoh yang ketiga yaitu 11 pangkat 3 sama dengan 11 dikali 11 dikali 11. 11 dikali 11 maka hasilnya 121. Dikali 11 maka hasilnya 1331. Dan jangan lupa ya untuk selalu berhitung secara manual, tidak menggunakan kalkulator, supaya melatih kemandirian kalian semua. Nah, selanjutnya yaitu coba teman-teman lihat tabel di bawah ini. Di sini ada nih tabelnya 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Jadi yang 1 sampai 10 ini kalau bisa kalian sudah hafal. Jadi tidak perlu berhitung lagi nih. Ini bilangan kubiknya untuk hasilnya. 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 hasilnya 8, 3 pangkat 3 hasilnya 27 dan seterusnya. Paham ya? Ingat, berhitung secara manual, tidak menggunakan kalkulator. Dari tabel di samping dapat kita lihat bahwa 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, dan 1000 merupakan bilangan kubik atau hasil perpangkatan. Jadi, bilangan kubik ini merupakan hasil dari perpangkatannya. Paham? Baiklah, kita lanjut ya. Sekarang yaitu akar pangkat 3. Kalau pangkat 3 lebih mudah, sekarang akar pangkat 3 nih. Tapi akan Ibu kasihkan tips cara mengerjakan dengan mudah. Akar pangkat 3 dari suatu bilangan adalah bilangan lain yang jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Akar pangkat 3 dilambangkan dengan seperti ini ya. Nah, jadi ini kebalikannya nih, akar pangkat 3 itu kebalikan dari si pangkat 3. Misal, A pangkat 3 sama dengan B, berarti akar pangkat 3 dari si B hasilnya yaitu si A. Maksudnya seperti apa sih, Bu? Oke, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan hasil akar pangkat 3 dari suatu bilangan dengan faktorisasi prima atau bisa menggunakan daftar bilangan pangkat 3. Sudah paham nih maksudnya seperti apa? Yuk kita simak ya. Dengan cara menggunakan faktorisasi prima. Di sini Ibu memiliki contoh, tentukan akar pangkat 3 dari 9261. Penyelesaiannya,
Berarti kan faktorisasi ya, faktorisasi prima berarti menggunakan poin faktor. 9.261 dibagi 3 hasilnya 3.087. Balik lagi nih dengan caranya menggunakan, berarti harus dengan secara manual ataupun namanya kalau kalian bisa sebut dengan rumah Cina, pembagian rumah Cina atau pembagian bersusun ke bawah. Tidak menggunakan kalkulator ya. Nah, 3087 dibagi 3 hasilnya 1029. Maka diperoleh 9261, yaitu 3-nya sebanyak 3 kali dan 7-nya sebanyak 3 kali. Maka hasilnya 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Lalu seperti apa, Bu? Nah, akar pangkat 3 dari 9261 yaitu akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Nah, karena akarnya sama-sama ada pangkatnya nih, pangkat 3, kita hilangkan. Jadi hasilnya 3 kali 7. 3 kali 7 berapa jawabannya? Ya, jawabannya 21. Ini caranya ya. Jadi cara menggunakan faktorisasi prima dengan cara seperti ini. Ini caranya, Bu, pakai berhitung banget ya, Bu. Ibu punya cara kedua yang tidak berhitung tetapi harus menghafal tabelnya. Nah, cara yang kedua kita buktikan lagi menggunakan daftar bilangan pangkat 3. Perhatikan kedua tabel berikut. Yang pertama tabel 1, di sini ada bilangan dalam akar 1000 sampai 7999, berarti angka pulangnya 1. 8000 sampai 26000 sekian, nilainya 2. 27000 sampai 63000 sekian, nilainya 3. 64000 sampai 124000 sekian, nilainya 4. Ini untuk tabel 1. Tabel 2, angka satuan bilangan dalam akar. Jika nilai satuannya di dalam akar nih ada 1, 4, 5, 6, dan 9, berarti nilai hasilnya ini akan tetap. Akan tetapi kalau 2 berarti 8, kalau 3 berarti 7, kalau 7 berarti 3, kalau 8 berarti 2. Maksudnya seperti apa ya, Bu? Oke, kita lihat contohnya aja ya. Sekarang ini tabel yang tadi ya, yang sebelumnya sudah Ibu taruh di atas ini untuk memudahkan kalian melihat. Nah, contoh yang pertama yaitu kita tentukan sama nih. Hasil dari akar pangkat 3 9261 adalah 9000. Caranya penyelesaiannya di sini sudah Ibu jelaskan nih. Perhatikan letak bilangan 9261 pada tabel pertama, tabel ke-1. Ternyata 9261 ada di antara 8000 sampai 26999. Berarti nilai hasilnya yaitu 2. Kalian tulis 2 dulu seperti ini. Bu, nulisnya boleh seperti ini? Boleh, ataupun boleh cocotan juga boleh. Pada bilangan 9261, angka satuannya adalah 1. Kalian harus bisa membedakan ya, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Ini yang paling depan namanya ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ternyata angka satuannya si 1. Sekarang kita lihat tabelnya, satuannya. Kalau nilainya 1, berarti angka hasilnya yaitu tetap 1. Jadi angka satuan hasil dari akar pangkat 3 yaitu tetap 1. Maka diperoleh jawabannya 21. Bu, kalau misalkan nanti mengerjakannya tidak menulis caranya seperti ini, langsung jawabannya seperti ini, boleh. Akan tetapi kalian harus teliti ya dalam melihat angkanya nih. Kayak di antara berapa dan berapa. Paham? Coba Ibu kasih lagi contoh yang kedua deh. Di sini Ibu memiliki hasil dari akar pangkat 3 dari 4096 adalah, berarti penyelesaian 4096 ada di mana? Ya, ada di antara 1000 sampai 7999 ya. Maka nilainya 1 dan satuannya yaitu ada 6. Kalau 6 berarti nilainya tetap kita tulis 6. Maka akar pangkat 3 dari 4096 hasilnya yaitu 16. Sampai sini paham? Jadi ada dua cara, kalian boleh memilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Dan untuk memastikan jawaban kalian benar ataupun salah, kalian bisa mencobanya nih. 16 dikali 16 dikali 16, apakah hasilnya 4096? Jika jawabannya sama, berarti jawaban Anda atau jawaban kalian sudah benar. Paham?
Baiklah, jika sudah paham, ternyata materi kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak video dari Ibu. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.